Shalom. Kita bersuka cita karena siang hari ini kita boleh berkumpul kembali, bergaul bersama Tuhan di siang hari. Kita percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita, sehingga kita boleh beristirahat sejenak bersama dengan Tuhan. Telah hadir bersama kami, pendeta kita dari di Simatupang, yang akan menyampaikan firman Tuhan tulisan Roh Nubuat. Mari kita dengarkan lagu buka. Haleluya. Mari kita
berdoa, doa buka dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Budi Solihin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya urapilah kami semua, agar kami boleh mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Bahkan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan pekabaran Tuhan juga, kiranya Tuhan urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mempelajari dan mendalami Alkitab dan mempelajari sekolah Sabat, sehingga kami boleh membagikan berkat Tuhan ini kepada sesama manusia, terlebih kepada saudara kami yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya Engkau berserta dengan acara program ini, sehingga berjalan dengan baik. Peralatan-peralatan yang kami digunakan, kiranya itu juga memampukan untuk kelancaran acara ini, sehingga berkat sukacita boleh kami terima sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh yang ambil bahagian pada saat ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum dimulai, kembali kami mengingatkan acara ini dibuat adalah merupakan bahagian daripada pelaksanaan study plan I Will Go. Ya, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus memiliki misi. Kedua, perkembangan rohani harus diperhatikan. Ketiga, kepemimpinan dari kita agar bisa membawa jiwa baru juga harus diperhatikan, dipertumbuhkan, dan semuanya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, dalam hal perkembangan rohani agar umat Tuhan boleh melaksanakan misinya adalah setiap anggota merencanakan, mendoakan, menarik satu jiwa yang belum advent kepada Tuhan Yesus, dan satu jiwa yang sudah advent tapi sudah murtad dikembalikan kepada Yesus. Hanya itu. Nah, supaya kita bisa termotivasi, dikuasai Roh Kudus, maka harus bertemu dengan Tuhan, pertumbuhan rohani. Kalau 5 tahun lalu disebut reach up, ya. Jadi untuk pertumbuhan rohani kita bertemu dengan Tuhan melalui berdoa, belajar firman. Nah, selama ini sudah ada di pagi hari, sore hari, dan hari Sabat Rabu. Nah, dari conference Departemen Komunikasi berintegrasi dengan seluruh departemen, menolong pendeta dan jemaat agar bertemu dengan Tuhan di siang hari. Nah, itulah yang kita lakukan. Setiap hari siang kita buat acara ini, namun jangan khawatir. Mereka yang tidak bisa siang bisa lihat sore atau malam karena kita rekam dan kita buat di YouTube. Apa yang kita baca? Alkitab melalui kurikulum sekolah Sabat dan Roh Nubuat. 1 pasal 1 minggu. Hamba Tuhan Pendeta Didi Subatupang, Gembala Jemaat Jambut, akan menyampaikan berkat Tuhan di hari ini. Kami persilahkan Pendeta Didi, Tuhan memberkati. Baik, selamat siang kembali untuk kita semua peserta belajar Alkitab di siang hari dan juga belajar Roh Nubuat, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari judul tentang doa atau prayer dalam minggu ini, di mana kemarin kita juga sudah pelajari betapa kita yang sering merasa bahwa Allah itu begitu sibuk sehingga tampaknya doa dan permohonan kita hanya sampai di plafon saja, sepertinya tidak langsung sampai ke meja kerjanya Allah dan masuk dalam daftar tunggu, tapi kita sudah membaca bahwa semua permohonan kita mendapat perhatian daripada Allah, dan Allah akan menjawab atau akan memberikan jawaban atas permohonan-permohonan tersebut. Sekali lagi terima kasih Pendeta Samuel Simorangkir yang dengan setia untuk mengingatkan, bahkan memberikan kesempatan untuk kami juga terlibat dalam kegiatan ini. Kita akan lanjutkan pada
topik tentang doa ini masih di pasal yang kelima untuk beberapa hari ini. Dan hari ini janji-janji Allah sehubungan dengan doa, kita akan membahas untuk beberapa kutipan yang lain. Kita baca di dalam kutipan dari The Great Controversy ataupun Kemenangan Akhir untuk hari ini, di halaman 525, adalah bagian dari rencana Allah untuk mengabulkan kepada kita sebagai jawaban atas doa iman, apa yang tidak akan Dia limpahkan jika kita tidak memintanya. Ya, memang seperti pernyataan Alkitab dalam Matius 7 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi hari ini kita mendapat satu judul, jika kita meminta, Allah akan menjawab. Sama seperti seorang anak kepada ayahnya, pada saat dia membutuhkan sesuatu, dia akan berbicara, dia akan menyampaikan isi hatinya atau permohonannya, dan tentu sang ayah akan dengan segera untuk mengabulkannya. Apalagi bila mana ayahnya memandang bahwa apa yang dimohonkan, yang dimintakannya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan, sesuatu yang perlu atau sangat diperlukan memang untuk kehidupannya. Jadi kita pun demikian. Hanya mereka yang meminta, Tuhan Allah akan memberikan atau akan mengabulkan. Dan itu adalah jawaban atas doa yang disertai dengan iman. Kemudian dari buku The Ministry of Healing 226-227 atau buku Hidup yang Terbaik, Allah mendengar doa. Kristus telah berkata, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi dia berkata, jika ada orang yang melayani aku, dia akan menghormati Bapakku atau dihormati Bapakku. Yohanes 14 ayat 14. Kemudian di Yohanes 12 ayat 26. Jika kita hidup menurut firman-Nya, setiap janji berharga yang telah Dia berikan akan digenapi kepada kita. Kita tidak layak menerima belas kasihan-Nya, tetapi saat kita memberikan diri kita sendiri kepadanya, Dia menerima kita. Dia akan bekerja untuk dan melalui mereka yang mengikuti Dia. Ada hal yang lain di sini yang kita perhatikan sebagai bagian daripada doa dan juga permohonan kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Dikatakan, jika kita hidup menurut firman-Nya. Seseorang yang datang kepada Tuhan, datang kepada Allah untuk menyampaikan isi hatinya, berbicara kepada Allah seperti kita berbicara kepada orang tua kita, maka kita juga harus apa? Kita juga perlu untuk hidup sesuai atau menuruti apa yang difirmankannya. Jikalau kita mengasihi Dia, maka kita akan hidup, kita akan menurut apa yang difirmankannya. Dan dikatakan bila mana itu kita lakukan, janji berharga yang telah Dia berikan, yang kemarin-kemarin juga kita pelajari, akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita perlu punya keberanian datang kepadanya, dan kita menuruti apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Allah. Maka segala yang kita pohonkan itu pasti akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan respon daripada Allah sesuai dengan janjinya kepada kita. Pasti Allah akan mendengar, dan Dia tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Kemudian masih dalam buku yang sama, di halaman 514 kita membaca, sewaktu engkau meminta Allah untuk membantumu, hormati juru selamatmu dengan percaya bahwa engkau memang menerima berkat-Nya. Semua kekuatan, semua kebijaksanaan ada di tangan kita. Kita hanya perlu meminta. Apa maksudnya ini? Terkadang kita meminta kepada Allah, dan sudah dikatakan dalam nama atau melalui Yesus.
Karena dialah pengantara kita. Kemarin kita pelajari itu. Satu lengannya merangkul kita dengan lengan kasihnya itu. Dan satu lagi lengan kemanusiaannya merangkul kita, lengan ilahinya apa? Menggapai sumber yang tak terbatas itu. Sehingga kita akan selalu dapat akses dari surga kepada kita melalui siapa? Kristus. Sebabnya pada saat kita meminta kepada Allah untuk menolong kita, maka kita perlu meyakini atau menghormati Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan percaya bahwa melalui perantaranya berkat itu akan kita terima. Kita hanya perlu untuk meminta. Terkadang kita berdoa, tetapi pada saat Allah mengabulkan permohonan itu, kita bahkan seperti tidak percaya. Sesuatu terjadi, apalagi berupa mujizat, sepertinya kita tidak percaya. Pengalaman tersebut pernah terjadi di Alkitab, di dalam buku Kisah pasal 12. Pada waktu Petrus di zaman Herodes ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara, dia dibelenggu di sana, dijaga ketat. Tapi pada tengah malam dikatakan oleh pertolongan Allah, gugurlah rantai yang mengikat tangannya. Dan malaikat katakan, bangun, segera pergi. Dan dia kenakan jubahnya, dia pergi. Pada waktu dia di dalam penjara, murid-murid berdoa. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus di penjara, jemaat berdoa di rumah. Petrus di penjara, jemaat berdoa. Pada saat Petrus keluar dari penjara dengan satu kejadian yang ajaib pada waktu itu, dia ketuk-ketuk pintu rumah itu. Mereka apa katakan? Mereka tidak percaya, bahkan seorang yang disebut namanya Rode. Betul, itu si Petrus. Mengigau kamu. Dia ada di penjara, bagaimana dia bisa ketuk-ketuk pintu rumah kita ini? Padahal kita sedang mendoakan dia ada di sana. Kita perlu untuk percaya bahwa kita menerima berkat atau jawaban dari Tuhan pada saat kita meminta pertolongan daripadanya. Kemudian dari buku Putra dan Putri Allah, halaman 123, kita membaca, Allah memiliki sorga yang penuh dengan berkat yang ingin Dia berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari bantuan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan saja. Allah memiliki sorga yang penuh dengan berkat yang ingin Dia berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Ya, ibarat mesin mesin ATM yang baru diisi oleh petugas bank, itu siap untuk ditarik atau siap untuk kita datangi, kemudian kita raih, kita unduh, kalau bahasa internet di-download katanya. Kita siap untuk mengambil sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Allah memiliki sorga yang penuh dengan berkat yang ingin Dia berikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari bantuan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan saja. Sekali lagi, kesempatan indah Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak kutipan yang mendukung terhadap satu dengan yang lain tentang bagaimana Allah berhubungan dengan doa kita. Sekalipun terjadi pengulangan untuk satu hal kepada hal yang lain, tapi saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang ditekankan dengan lebih dan lebih lagi, artinya itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Allah mau supaya anak-anaknya, putra dan putrinya, memiliki satu keyakinan bahwa datang kepada Tuhan perlu yakin bahwa apa yang kita mintakan kepadanya, Tuhan akan mengabulkan. Hari ini kita bersyukur karena kembali Yesus sang mengantara kita itu, Dia mempersembahkan doa kita yang apa adanya kepada Bapa. Bahkan disebut doa yang tidak sempurna, yang mungkin kata-katanya tidak terlalu bagus,
tapi itu dipersembahkan kepada Bapa dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Dikatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, setiap doa yang tulus terdengar di surga. Ini mungkin tidak diungkapkan dengan lancar. Tetapi jika hati ada di dalamnya, itu akan naik ke tempat kudus di mana Yesus melayani. Dan dia akan memberikannya kepada Bapa tanpa satu kata yang canggung, gagap, melainkan dengan indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Hal ini menolong kita, saudara-saudara. Boleh saja kita tidak memiliki kefasihan dalam mengucapkan kata-kata doa kita. Ada orang yang berdoa terdengar fasih, kalimat kata-katanya mengalir dengan enak. Tapi boleh saja kita ada di pihak yang seperti ini, yang pada saat kita berdoa, kata-kata kita tidak lancar, mungkin terdengar juga gagap, canggung, dan kalimat-kalimatnya mungkin tidak teratur, tetapi setiap doa yang tulus, sorga akan mendengarnya. Mungkin kita sampaikan dengan apa adanya. Boleh saja ada kekurangan di dalamnya. Seperti kemarin, kita pelajari ada seorang anak berdoa di taman. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z dia sebutkan. A, B, C, D, E, F, G diulang-ulangi begitu. Lantas kakeknya tanya, setelah dia sebutkan kata amin, apa yang sedang kau lakukan? Saya sedang berdoa, kek. Tapi saya tidak sanggup, tidak bisa merangkai kata-kata yang baik. Saya hanya sebutkan saja abjad itu. Saya percaya Tuhan akan mendengar dan tahu apa yang terbaik sesuai dengan yang saya pikirkan. Dan seperti itulah, kalaupun kita memiliki keterbatasan dalam memilih kata-kata, mengungkapkan isi hati kita di hadapan Allah, Yesus menolong kita mempersembahkan doa itu dengan kata-kata yang indah, yang harum, seperti dupa yang dipersembahkan dengan sempurna di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki satu kehidupan doa yang baik, doa yang tekun, doa yang senantiasa, sehingga saat kita pergi, saat kita menerima tugas, I will go untuk melayani ini, maka kuasa dari sorga akan senantiasa menjadi bagian saudara dan bagian saya, bagian kita semua. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua akan terhindar dari segala godaan dan segala hal-hal yang akan meracuni kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Kiranya kita semakin menjiwai makna doa, arti doa, dan oleh Roh Kudus Tuhan dan Roh Kristus kita akan diajarkan untuk berdoa lebih nikmati lagi ya. Terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Simatupang Didi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pelajaran Alkitab Sekolah Sabat, mari kita dengarkan lagu pujian yang disampaikan pada saat ini. Ku jawab, ku
Haleluya. Mari kita dengarkan pembahasan Alkitab melalui program Sekolah Sabat sampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky Jacob. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk kembali kita bisa belajar pelajaran Sekolah Sabat atau belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih juga kepada hamba Tuhan Pendeta Didi Simatupang yang telah mengawali belajar Alkitab pada siang hari ini dengan mempelajari pelajaran Roh Nubuat ya yang dituliskan oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Mei, merupakan lanjutan di pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini dengan judul Benih Abraham ya. Pada pelajaran hari Minggu berbicara di atas segala bangsa, hari Senin tanah perjanjian, dan hari Selasa ini adalah Israel dan perjanjian. Baik, tentunya ketika kita membaca pelajaran hari Selasa ini tentang Israel dan perjanjian, maka tentunya pemikiran kita tidak tertuju hanya kepada Israel, tetapi kita kembali dulu kepada awalnya. Ketika Allah memulai janji itu dengan memilih atau memanggil Abram dari Mesopotamia untuk menjadi alatnya di dalam memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Dari Abraham kepada Ishak kepada Yakub, maka dari Yakub inilah terbit Israel. Ketika Yakub menang bergumul dengan malaikat Tuhan atau dengan Yesus sendiri, maka ia diganti namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel, yang artinya bahwa engkau telah menang bergumul dengan Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan pandangan kita dalam ayat dalam Yeremia pasal 11 ayat 8 mengatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, kata perjanjian itu dapat diartikan persetujuan antara dua belah pihak, satu dan dua orang atau lebih, ya. Jadi perjanjian itu adalah persetujuan yang dibuat antara satu atau dua orang atau bahkan lebih, ya, baik itu secara tulisan maupun itu secara lisan, yang berisikan tentang persetujuan atau mentaati persetujuan yang dibuat, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, perjanjian adalah ikatan persetujuan dan di dalamnya berisikan untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat. Mari kita arahkan arti atau makna perjanjian ini kepada bangsa Israel. Tentunya Allah membuat janji, baik itu kepada Abraham, baik itu kepada Ishak, baik itu kepada Yakub. Allah membuat janji dengan mereka untuk menjadikan mereka umat kesayangannya. Untuk apa? Umat kesayangan Allah yang Allah ambil, yang Allah pilih. Lewat mereka namanya akan dimasyhurkan ke seluruh dunia. Namun saudara yang kekasih, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita di bagian alinea pertama dikatakan,
perhatikan ayat di atas. Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Tetapi Dia sedang berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Ini satu pertanda yang tidak baik. Bagaimana mungkin Allah berencana lewat Abraham, lewat Ishak, lewat Yakub, sampai seterusnya kepada bangsa Israel. Lewat mereka dapat menggambarkan bagaimana kasih Allah itu dapat disampaikan, dapat dibagikan kepada bangsa-bangsa kafir. Namun yang sangat disayangkan, umat Israel yang dipilih oleh Allah sendiri, malah mereka belum mampu untuk melakukan isi perjanjian itu. Di dalam Yesaya pasal 24 ayat 5 mengatakan demikian. Bumi ini cemar oleh karena penduduknya. Mereka mengingkari perjanjian dan mereka mengingkari ketetapan dan mereka tidak taat kepada perjanjian yang abadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa ini, Allah menyatakan hal yang buruk oleh karena apa? Umatnya, bangsa Israel sendiri, tidak sanggup untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya bagaimana Allah itu yang sebenarnya. Kenapa? Oleh karena mereka sendiri tidak mampu, tidak menyanggupi, dan tidak dapat melakukan isi perjanjian itu. Kita tahu bersama bahwa di dalam perjanjian itu, di dalamnya berisikan hukum yang mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama di sini adalah Allah sendiri, pihak kedua itu adalah umat Israel. Bila mana mereka dengan sungguh-sungguh memegang isi janji dan perkataan itu, maka mereka akan menikmati kehidupan yang sentosa dan bahagia. Namun, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bagian pertama dikatakan justru Allah menyampaikan hal yang buruk kepada mereka. Dalam Yeremia 11 ayat 8 mengatakan bahwa mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Kita tahu bersama saudaraku yang kekasih, bahwa sebenarnya bila mana mereka menjadi mercusuar sebagaimana yang Allah rencanakan, maka bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun untuk datang kepada Allah itu. Dalam misi gereja kita sepanjang 5 tahun berjalan ini, yaitu menjangkau dunia. Lalu pada tahun ini, tahun 2021 itu I Will Go, saudara-saudara yang kekasih, ini juga akan merefleksikan bagaimana Allah telah memanggil umat gereja Mahasiswa hari ke-7 melalui organisasinya, agar kita menjadi perpanjangan mulut dan tangan Allah untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Allah sudah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus umatnya. Ini adalah berita gembira untuk menyelamatkan manusia, menjangkau dunia yang berdosa ini untuk dapat memperoleh keselamatan. Pertanyaannya sekarang ini, dapatkah kita anggota gereja Mahasiswa hari ke-7 menjalankan misi Allah ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh penyerahan kepada Allah, ataukah kita akan mengulangi kegagalan daripada nenek moyang kita, bangsa Israel atau nabi-nabi yang sudah mendahului kita. Nah, Allah menggambarkan hubungan Israel, baik itu Israel secara bangsa pada zaman dahulu, pada zaman Abraham dan Ishak dan Yakub, kemudian kepada kita ini sebagai Israel rohani, gambarannya itu sebagai suami istri, ya. Kita telah dinikahkan atau dikawinkan dengan
dengan Allah menggambarkan itu Yesus sebagai pengantin laki-laki dan kita umatnya sebagai pengantin wanita. Dapatkah kita memegang janji sebagaimana kita telah mengambil pasangan kita kalau kita sudah menikah? Tentunya sebelum dua orang dipersatukan, laki-laki dan perempuan, mereka akan mengucapkan janji pernikahan. Demikian juga kita telah berjanji kepada Allah untuk setia kepadanya, untuk memegang tanggung jawab untuk menyampaikan kepada dunia ini berita keselamatan itu atau Injil itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada bagian terakhir dikatakan demikian. Allah inginkan bukanlah sekedar persetujuan resmi yang dingin dan dibuat antara dua orang pebisnis yang berusaha untuk membuat kesepakatan terbaik untuk diri mereka sendiri. Hubungan perjanjian adalah komitmen. Komitmen untuk apa? Sesuatu yang serius dan suci, sama seperti perkawinan yang menjadi alasan mengapa Tuhan menggunakan gambaran yang Dia lakukan. Kita tahu bersama saudara, untuk mengerti hubungan Allah yang serius dengan umatnya, Allah mengambil satu hubungan antara suami dan istri yang sama-sama kita bisa merasakannya, kita bisa memahaminya, bahkan kita bisa mengalaminya. Ya, hubungan antara Allah dengan umatnya digambarkan antara suami dan istri, dan masing-masing anak manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, dapat memahami betapa seriusnya hubungan yang harus dipegang, janji dan komitmen yang harus dipegang itu. Tetapi dikatakan di sini, poinnya adalah kemurtadan Israel tidak berakar pada pelanggaran, tapi pada suatu hubungan perjanjian dengan Tuhan yang telah hancur. Oleh karena apa? Israel mengingkari perjanjian abadi yang dibuat itu, sehingga menghancurkan hubungan antara Allah dan manusia. Pertanyaannya, kalau sudah hancur seperti ini, dapatkah lagi mereka merefleksikan hubungan itu antara Allah dan mereka? Lalu mereka menjadi alatnya bagi dunia ini untuk memperkenalkan Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Israel telah gagal menjalankan misi Allah, maka secara bangsa mereka telah ditolak. Lalu Allah memilih, yang dapat kita yakini bersama-sama, bahwa Roh Nubuat menuliskan, Allah memilih umat gereja Masih atau hari ke-7 sebagai Israel rohani, yang menggantikan posisi sebagai Israel secara bangsa. Sekarang ini setiap individu kita bertanggung jawab untuk misi Allah yang telah diemban di pundak kita masing-masing. Pada bagian tulisan tebal di bawah ini mengatakan, mengapa aspek personal dan hubungan begitu penting dalam kehidupan seorang Kristen? Mengapa jika hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, kita cenderung jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran? Saya yakin dan percaya saudaraku yang kekasih, ini dapat kita diskusikan untuk beberapa menit ke depan. Saya sudah memberikan sekilas summary daripada pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa ini, yang tentunya berkaitan pula dengan pelajaran hari Minggu di atas segala bangsa-bangsa. Kemudian pelajaran hari Senin mengenai tanah perjanjian. Ini juga janji Allah yang diberikan kepada Abraham, ya. Dan kita tahu bersama, untuk Abraham tiba di tanah perjanjian ini, tidak sedikit ujian, pencobaan yang harus dia hadapi sampai dia bisa mewariskan tanah perjanjian ini kepada keturunannya, sampai kepada Yosua dan Kaleb. Baik, saya ingin mengangkat bagi kita semua, mengapa aspek personal dan hubungan begitu penting dalam kehidupan seorang Kristen. Mengapa jika hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, kita cenderung jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Sekali lagi saya tekankan, mengapa aspek personal dan hubungan begitu penting dalam kehidupan seorang Kristen. Mengapa jika hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, maka cenderung kita jatuh ke dalam dosa. Demikian Pak Pendeta Simorangkir, saya pikir ini penting untuk sama-sama kita diskusikan, karena Allah memilih kita untuk misinya.
tentunya kita menjadi patron, kita menjadi model. Nah sekarang bagaimana kalau kita sendiri tidak mampu merefleksikan janji itu kepada Allah? Saya yakin dan percaya kita juga bisa dadal untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Luki yang telah menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita akan mendengarkan lagu penutup. Habis itu kita akan berdoa dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Didi Simatupang. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Lautan dan ombak gelorakanlah, Yesus kan datang segera. Dari mantaimu di mana-mana, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di sorga, puji syukur Tuhan, terima kasih banyak kami persembahkan kepada Tuhan di siang hari ini untuk kesempatan berharga yang Tuhan izinkan kami miliki, kami gunakan bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, baik buku Roh Nubuat maupun juga Alkitab, dan melalui pelajaran sekolah sahabat yang menuntun kami memahami betapa kami perlu untuk senantiasa memegang teguh janji Tuhan, perjanjian yang Tuhan ikrarkan, kiranya yang Tuhan sampaikan kepada kami, kiranya kami boleh menjadi individu-individu yang baik di tengah-tengah lembaga, di bawah organisasi Gereja Masih Advent hari ke-7, sehingga kami dapat bersama-sama menjalankan misi daripada gereja ini untuk memenangkan banyak jiwa yang boleh dipersiapkan bagi kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk kesempatan melayani melalui belajar Alkitab pada siang hari ini. Baik hamba-Mu Pendeta Luki Yakut, Pendeta Samuel Simorangkir yang juga dengan setia untuk menggagas dan menjalankan kegiatan bersama belajar firman Tuhan siang hari ini. Dan semua kami yang terlibat dalam mengikuti kebaktian dan diskusi siang hari ini, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Pertemukan kami kembali di kesempatan esok hari dengan penuh sukacita, oleh karena kasih Tuhan saja yang menyertai kami. Berkati segala kegiatan kami yang lain sepanjang sisa hari ini Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa. Amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat tengah malam. Ini semua bagi saudara-saudari sekalian di tempat Anda berada masing-masing ya, yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Saya tidak bisa bilang malam, karena mungkin di New Jersey malam saat ini, tapi di Anda ada yang tengah malam, ada yang mungkin sore hari dan pagi hari. Jadi saya ingin mengucapkan selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak.
menghargai sekali kehadiran Anda semua pada saat ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan, dan pada malam hari ini adalah kita membahas tentang janji-janji yang diberikan kepada benih Abraham, kepada umat-umat yang berasal dari keturunan daripada Abraham, dan juga kita sudah mempelajari waktu yang lalu bahwa keturunan Abraham itu adalah juga dapat menjadi bagian saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus. Nah, kepada Abraham telah dijanjikan tanah perjanjian. Oke? Kepada Abraham telah diberikan tanah perjanjian. Nah, apakah tanah perjanjian itu juga akan menjadi bahagian kita? Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan di bagian tambahan ya, kita akan lihat bagaimana itu dijanjikan. Dan banyak orang-orang Kristen saat ini, teolog-teolog Kristen yang percaya dengan teologi dispensasionalisme. Mereka percaya bahwa pada saat Yesus datang, tidak seperti ajaran Alkitab, kita akan bertemu dengan Yesus di awan-awan, itu seperti yang dikatakan Alkitab. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam kerajaan surga selama 1000 tahun, itu ajaran Alkitab. Tetapi ajaran dispensasionalisme katakan Yesus gantinya bertemu dengan Yesus di awan-awan, Yesus akan turun ke bumi, dan selama 1000 tahun, Yesus akan memerintah di Yerusalem, di Israel saat ini. Itulah ajaran dispensasionalisme. Dan mereka katakan, disitulah. Jadi masih ada bangsa-bangsa lain itu masih hidup. Jadi orang-orang lain, orang-orang jahat, orang benar, semua masih hidup. Ya, tapi ini sekali lagi, ini bukan ajaran Alkitab. Kenapa? Karena pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita lihat ada kematian bagi seluruh orang-orang yang jahat pada saat orang-orang benar bersama-sama di dalam kerajaan surga saat ini. Ya. Kerajaan surga. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah tersebut? Kapan tanah tersebut dapat menjadi bagian kita? Nah, nanti itu adalah bagian tambahan yang akan kita pelajari pada malam hari. Tapi mari kita masuk lebih dahulu kepada pelajaran Sekolah Sabat yang berbicara tentang tanah perjanjian. Seperti biasa, saya akan membacakan pelajaran kita. Janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah atau Israel pertama kali diberikan kepada Abraham dan kemudian diulangi kepada Ishak dan Yakub. Ya, kata-kata Yusuf sebelum meninggal kembali mengulangi janji ini. Ini Yusuf katakan dalam Kejadian 50 ayat 24. Allah memberitahu Abraham bahwa 400 tahun, yaitu apa yang dalam nubuatan Allah sudah menyatakan ya, nubuatan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel sama mereka di Mesir, yaitu 400 tahun akan berlalu sebelum keturunan Abraham akan menguasai tanah tersebut. Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Kegenapan janji-janji tersebut dimulai pada zaman Musa dan Yosua. Musa mengulangi perintah Allah dalam Ulangan 1 ayat 8. Ketahuilah, aku Allah telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Masuklah dan dudukilah negeri itu. Ulangan 1 ayat 8. Bacalah Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 15. Apakah yang tersirat dari kata-kata ini, dari ayat-ayat ini? Pendeknya, tanah itu akan diberikan kepada mereka sebagai bagian dari perjanjian. Bagian dari perjanjian. Satu perjanjian menunjukkan kewajiban-kewajiban. Apakah kewajiban orang Israel yang didapat dari Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 15? Nah, ini kita lihat. Ada persyaratan di sini ya. Di sana dikatakan ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi dengan kata lain, coba kita lihat bahwa perintah-perintah Tuhan itu sekali lagi diberikan setelah Tuhan menyelamatkan mereka, setelah Tuhan membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir, dibawa keluar. Baru Tuhan apa? Supaya mereka tetap berada dalam satu perjanjian dengan Allah, Tuhan memberikan apa? Inilah apa ya, tips-tips untuk kalian berada dalam satu perjanjian yang apa? Yang langgeng, yang kekal. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi ada janji berkat kalau mereka setia mendengarkan suara Tuhan. Dan janji apa? Janji kutuk
kalau mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bagian pertama Ulangan 28, pelajaran sahabat kita katakan, bagian pertama Ulangan 28 memberikan garis besar berkat-berkat yang akan diterima bangsa Israel jika mereka menuruti kehendak Allah. Bagian lain, bagian kedua dari pasal itu berbicara mengenai kutuk-kutuk yang akan menimpa mereka jika mereka tidak menurut. Kutuk-kutuk ini, menurut The Pulpit Commentary, ya, kutuk-kutuk ini secara umum, meskipun bukan secara keseluruhan, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada dosa untuk menjalankan akibat-akibat jahatnya. Jadi kutuk ini bukan karena Allah, kamu ini tidak menurut saya, nah ini kamu yang akan. Jadi Allah tidak secara aktif. Allah tidak secara aktif menghukum mereka, tetapi Allah membiarkan akibat-akibat dosa jadi kepada mereka. Ya, mungkin di dalam dunia berdosa ini, Tuhan telah pada saat Tuhan memberkati kita, artinya Dia menahan akibat-akibat dosa. Dia sedang apa? Membentengi kita dengan apa? Dengan kuasanya supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak mendapatkan akibat-akibat dosa yang parah oleh sebab penyakit dan lain sebagainya. Itu dapat Tuhan lakukan. Walaupun seperti masalah dengan Ayub, ya, dengan Ayub setan datang, wah Tuhan kamu ini terlalu melindungi Ayub. Ayub itu terlalu kamu jaga, coba kamu lepas. Dan itu yang terjadi kepada Ayub, ya. Jadi di sini dikatakan, pelajaran ini katakan apa? Bahwa kutuk-kutuk itu pada permulaan itu yaitu Tuhan apa? Tuhan melihat umat-umatnya tidak lagi mau mendengar, Tuhan melihat mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan, jadi sehingga Tuhan melepaskan penjagaannya. Lalu kemudian akibat dosa itulah yang menjalankan akibat-akibat jahatnya. Galatia 6 ayat 8 katakan, dia yang menabur dalam daging akan menuai dalam daging. Kalau kita melakukan dengan kejahatan, maka kita akan tuai kejahatan. Ya, kita tidak menjaga tubuh kita, maka akibatnya kita bisa sakit dan lain sebagainya dengan kata lain, ya. Jadi itulah Galatia 6 ayat 8. Sama seperti air, ya, bergerak sendiri, tidak akan pernah berhenti mengalir sampai menemukan permukaan datar. Sama seperti sebuah jam bergerak sendiri, tidak akan pernah berhenti sampai dengan sendirinya tidak bekerja lagi. Sama seperti pohon dibiarkan tumbuh, tidak bisa tidak menghasilkan buahnya. Demikian juga dosa memiliki permukaan untuk dicapai, arah untuk berjalan, buah untuk dijadikan matang, dan akhirnya akhir dari semuanya adalah kematian. Roma 6 ayat 21. Jadi ada hukum sebab akibat, ya. Ada hukum sebab dan akibat. Seringkali akibatnya itu tidak kita alami oleh sebab Tuhan yang apa? Campur tangan. Mungkin mujizat Tuhan buat, mungkin perlindungan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ya, Tuhan tahu bahwa untuk membawa kita kembali kepadanya, kadang-kadang Tuhan harus apa? Harus melepaskan penjagaannya. Kadang-kadang untuk menjadi kekuatan kepada seluruh umat manusia, Tuhan harus membiarkan setan mencobai seperti Ayub. Tuhan biarkan agar supaya kisah Ayub dapat apa? Dapat kita relate, dapat jadi satu yang dapat kita hubungkan mungkin dengan keadaan kita yang menderita. Mungkin bukan kesalahan kita, tetapi setan yang sedang apa? Mengganggu, mencoba untuk membawa kita jatuh. Tapi kita lihat akhir daripada kitab Ayub atau kisah Ayub hanya yang terbaik yang terjadi. Mari kita kembali pelajaran sahabat kita, ya. Semua janji yang berhubungan dengan tanah itu bukan tidak bersyarat. Artinya semua janji Tuhan itu ada syaratnya. Semua bersyarat. Semua itu adalah bagian dari satu perjanjian. Setiap perjanjian ada persyaratannya. Orang Israel memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu. Jika tidak, maka janji-janji itu dibatalkan. Tuhan menjadikannya jelas lebih dari satu kali, yaitu jika mereka tidak menurut, tanah itu akan diambil dari mereka. Bacalah Imamat 26, 27-33. Sukar untuk membayangkan bagaimana Tuhan dapat begitu nyata dengan perkataannya. Tuhan itu apa? Tuhan itu tidak simpan-simpan. Ya, Tuhan itu punya kontrak. Black and white, hitam di atas putih. Kamu buat ini terjadi ini. Dan kalau kita lihat, saya pernah di pembahasan lalu, ya, di khotbah kalau tidak salah pada saat saya membahas tentang hidup yang dipimpin, bagian ke-11, saya membahas pada saat Tuhan memberikan syarat, pada saat Tuhan memberikan tuntutan, persyaratan. Ya.
itu bukan kita dibiarkan sendirian untuk memenuhi persyaratan tersebut, saudara ya. Tuhan pada saat dia menginginkan sesuatu, yaitu janji kita untuk menurut, dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menurut. Dia tidak biarkan kita sendirian. Tetapi pada saat dia meminta sesuatu kepada kita, yaitu menurut, maka dia dapat memberikan roh menurut atau segala hal yang diperlukan oleh kita untuk mendapatkan kesuksesan dalam menurut. Tetapi seringkali kita, walaupun kita kita bagaikan anak orang yang kaya. Kita adalah anak orang kaya. Sudah diberikan oleh orang tua kita, kamu kalau mau sekolah, ini, papa dan mama berikan ini semua, fasilitas diberikan. Tidak perlu pikir apa, tidak perlu pikir uang untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada anak-anak orang kaya yang bosan mungkin dengan kehidupan kayanya akhirnya, ataupun segala privilege-nya, akhirnya mereka tidak menerima tawaran orang tua tersebut untuk berpendidikan. Mereka apa? Ambil keputusan mereka sendiri. Dan itu dapat terjadi. Tetapi pada saat Tuhan memberikan persyaratan, janji, permohonan, permintaan untuk kita lakukan, Tuhan akan menyanggupkan kita, memberikan segala sarana dan prasarana untuk supaya kita berhasil dalam mencapai persyaratan tersebut. Tapi kita lihat bagaimana orang Israel ya, mereka menolak ya, dan itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Pelajaran kita kemudian disimpulkan, sebagai orang Kristen, kita sementara menunggu untuk menerima dan menjaga janji tanah perjanjian surga. Ini dia, tanah perjanjian surga dan dunia baru. Kita adalah benih-benih Abraham. Kenapa kita dihubungkan dengan tanah? Ya, tanah perjanjian surga dan dunia baru. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa pada saat janji itu diberikan kepada orang-orang Israel, sesungguhnya janji itu sudah kena kepada saudara dan saya. Dari mana kita lihat? Nanti kita lihat ada ayat yang akan menghubungkan kita sebagai Israel rohani dengan Israel badani zaman dahulu. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita semua akan menerima janji tanah perjanjian surga dan dunia baru. Semua itu telah dijanjikan kepada kita, sama seperti tanah perjanjian kepada orang-orang Ibrani atau orang Israel. Perbedaannya adalah sekali kita berada di sana, tidak ada kesempatan bagi kita untuk kehilangan dunia baru. Jadi pada saat kita tiba, maka itu adalah the ultimate. Ya, tanah perjanjian itu memang tidak akan lagi kutuk itu tidak akan terjadi lagi. Artinya kita sudah Kita sudah lulus, kita sudah akan selama-lamanya berada di sana ya, seperti Daniel 7 ayat 18. Pada saat sama, ada syarat-syarat agar kita bisa berada di sana. Syarat-syaratnya apa? Seperti kita tidak ada yang berbeda. Kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, dan melakukannya. Percuma saudara dan saya mengaku, saya ini pengikut Kristus, saya orang Kristen, saya anak-anak Tuhan, saya adalah apa? Saya adalah berada dalam keselamatan, tetapi kehidupan kita bukan seperti anak Tuhan. Kehidupan kita seperti anak kegelapan. Kita percaya kita sudah berterima kasih karunia, tetapi kita masih terus-menerus hidup dalam dosa. Kita percaya kita sudah berada dalam keselamatan, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang membawa kita kepada kebinasaan. Jadi Tuhan ingin agar supaya kita mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suaranya, dan menjalankan firman tersebut. Ya. Jadi kita tidak kita tidak percaya dengan once saved, always saved. Sekali kita sudah menerima Tuhan, wah biarpun apapun kejahatan yang kita lakukan, kita pasti akan dibenarkan oleh Tuhan. Itu satu ajaran teologi yang sangat-sangat sangat-sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya. Salah. Ya, dari konteks di sini, bahwa pada saat Tuhan menyelamatkan kita, Dia ingin kita hidup dalam satu kehidupan yang selamat. Tapi seringkali orang-orang yang kita, pada saat kita sudah kita sudah masuk menerima Yesus Kristus, tetapi kita seperti pelajaran kita minggu lalu ya, kita masih hidup dengan dengan prinsip-prinsip duniawi. Dan kita diminta untuk pada saat kita dibenarkan, menerima dan mendapatkan keselamatan, tinggalkan kejahatan. Ya, Tuhan ingin kita tinggalkan kejahatan. Jadi itulah ya. Pada saat yang sama ada syarat-syarat agar kita bisa berada di dunia baru. Bagaimana Anda dapat mengerti syarat-syarat ini, khususnya dalam konteks keselamatan oleh iman saja? Syarat-syarat tersebut bukan supaya saudara dan saya diselamatkan. Tapi syarat-syarat itu
firman-firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, 10 firman Tuhan diberikan supaya kita tetap selamat. Supaya kita tetap berada dalam apa? Keselamatan yang kita sudah terima di dalam iman oleh sebab kasih karunia Yesus yang sudah mati bagi kita. Sekali lagi, firman Tuhan, 10 firman Tuhan, 10 hukum, ataupun perintah-perintah Tuhan, bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dan Tuhan berikan itu agar supaya kita hidup terus-menerus di dalam keselamatan. Tidak seperti orang Israel. Tidak seperti orang Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir, sudah dibawa ke tanah perjanjian, tapi kebengkokan hidup itu terus mereka lakukan, ya. Dan mereka telah ditolak oleh Tuhan. Tapi mari kita kembali, ya. Saya katakan tanah perjanjian diberikan kepada mereka. Ya, tanah perjanjian ini menjadi pembahasan kita tentang tanah perjanjian, ya. Kejadian 35 ayat 12 katakan apa? Dan negeri ini yang telah aku berikan, ini kepada Yakub kembali diulangi janji, ya, tanah tersebut, ya. Dan negeri ini, bahasa Inggrisnya the land, tanah, ya. Tanah atau negeri itu satu sinonim, ya. Ya, haaretz, ya, bahasa Ibrani, ya. Itu adalah satu sinonim, ya, tanah negeri. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Janji itu sudah diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. The land I gave to Abraham and Isaac, I also give to you. Ulangan 1 ayat 8 katakan apa? Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu, tanah itu kepadamu. Kepada Musa lagi diulangi. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan semua Yosua, dan umat Israel. Dikatakan apa? Janji itu diulangi. Kepada umat-umat Tuhan selalu diulang-ulangi. Supaya yakin. Supaya kita tetap yakin. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah. Dudukilah negeri atau tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan kepada keturunannya. Nah, mungkin ada satu footnotes, ya. Tanah ini dikatakan apa? Masuklah. Dudukilah negeri yang dijanjikan itu. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, pada saat mereka masuk, apakah tanah itu kosong? Yaitu mereka tinggal, waduh, seperti kita, ya, yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia, ya, ada tanah transmigrasi. Wah, masuk zaman dulu, ya, zaman saya itu, ya, transmigrasi itu bahkan sudah ada rumah-rumah kosong yang pemerintah sudah bangun. Jadi transmigrasi dari Jawa dan dari tempat-tempat lainnya. Masuklah ke tempat-tempat yang lainnya. Sudah bahkan disiapkan rumah dan lain sebagainya. Apa itu yang terjadi pada saat ini? Tidak, ya. Pada saat mereka masuk untuk ke tanah atau negeri Kanaan, ada bangsa-bangsa yang sudah mendiami tanah tersebut. Nah, apakah Tuhan ini memang mengizinkan land grabbing, perampasan tanah? Ini masalah tanah ini sangat sangat serius, entah itu di Timur Tengah atau di mana saja, ya. Ada orang-orang yang berkelahi karena orang-orang yang percaya sekalipun, ya, berkelahi karena waduh, tetangga sama-sama satu gereja, tapi ya, dia punya tanah itu dipindah-pindah itu pagarnya sampai 1,5 meter dan lain sebagainya. Itu sensitif sekali itu masalah tanah. Di mana saja, di Timur Tengah kah, di Indonesia atau di mana saja, sensitif sekali. Nah, kenapa Tuhan seakan-akan kok tega-teganya Tuhan membiarkan bangsa Israel ini ambil aja tanah orang-orang Jebusite, Hittites, dan lain sebagainya yang ada di tanah Kanaan? Kenapa Tuhan izinkan tersebut? Well, pertama-tama itu semua orang yang sudah ada di tanah Kanaan sebelum Yosua atau Yusak masuk ke situ, orang-orang Israel masuk, itu mereka hanya sewa. Kenapa? Karena pemiliknya adalah Tuhan, saudara, ya. Tuhanlah pemilik tanah. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud katakan apa? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi tanah-tanah itu milik Tuhan. Jadi jangan persalahkan Tuhan kalau Tuhan suruh orang Israel masuk ambil tanah tersebut. Mazmur 135 ayat 6 katakan apa? Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau Tuhan perintahkan, pergi. Tuhan perintahkan masuk. Ambil dari bangsa-bangsa itu, ambil. Ya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Tetapi tentunya
Tuhan bukan Allah yang membabi buta hanya karena dia sayang orang Israel, maka bangsa lain itu digeserkan sementara gitu ya. Pilih kasih. Tidak. Tidak sembarangan juga Tuhan Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk masuk, menduduki tanah Kanaan, bahkan membunuh orang-orang Kanaan. Tidak sembarangan Tuhan suruh-suruh seperti itu. Kenapa? Kalau demikian, kenapa Tuhan harus menyuruh itu terjadi? Ya, ini ada alasannya. Karena Tuhan menggunakan orang Israel untuk menghukum penduduk Kanaan. Tuhan menggunakan orang Israel pada saat mereka masuk, menduduki, bahkan membunuh orang-orang Kanaan. Itu karena ada alasannya. Apa itu? Sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 16, Tuhan sudah berkata kepada Abraham, tetapi keturunanmu yang keempat, ya setelah Tuhan bilang ada 400-an tahun, kamu akan berada di pengasingan atau di penawanan di Mesir ya, dengan kata lain ya. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum mereka kembali, atau pada saat mereka kembali, dengan kata lain, kedurjana, keberdosaan orang Amori itu belum genap. Jadi pada saat itu, ya bangsa Israel, sementara bangsa Israel di Mesir dengan kata lain, Tuhan memberikan kesempatan kalau mereka bertobat atau apa, tapi mereka tetap Tuhan tahu juga bahwa dosa mereka, kedurjanaan itu belum genap, belum penuh. Tapi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, kedurjanaan, keberdosaan mereka itu sudah penuh di leher Tuhan. Bahasa aslinya itu penuh, itu artinya apa? Sudah sampai di leher Sampai di leher Tuhan. Tidak heran? Ulangan 9 ayat 4 kembali dijelaskan ide ini. Ini Tuhan sudah bukan hanya main rampas-rampas tanda sembarangan, tapi ada latar belakangnya, saudara ya. Ulangan 9 ayat 4 katakan apa? Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka. Tuhan yang telah mengusir mereka dari hadapanmu. Jangan pernah bilang, jadi Tuhan bilang pada orang Israel, jangan bilang apa? Karena jasa-jasaku Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Jadi itu mereka masuk itu bukan karena jasa mereka, kekuatan dan lain mereka, tapi karena Tuhan. Kenapa? Padahal apa? Ayat ini katakan apa? Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Jadi mereka dihalau. Mereka dihalau sehingga orang Israel bisa masuk. Oleh sebab dosa mereka itu sudah hebat. Begitu hebat. Ya. Sehingga karena kefasikan, karena keberdosaan bangsa-bangsa itulah, maka Tuhan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Dan orang Israel yang Orang Israel yang masuk. Tapi seperti kita pelajari tadi ya, ada syarat Tuhan. Ada syarat Tuhan, yaitu jika mereka terus mendengarkan Tuhan, melakukan dengan setia, mereka akan diangkat. Bukan itu saja. Tetapi jika jika mereka tidak melakukan, tidak mendengarkan suara Tuhan, maka mereka dikutuk. Dan mereka Mereka juga dihalau. Tidak heran bangsa Israel itu pada saat dosa mereka juga sudah sampai di leher Tuhan, maka apa yang terjadi kepada mereka? Mereka tidak lagi di tanah Kanaan. Kemana mereka? Dikeluarkan mereka. Mereka dikeluarkan dari tanah Kanaan. Kemana mereka pergi? Ke penawanan di Babel. Ya. Kenapa tidak ke Mesir? Ya. Kenapa mereka tidak kembali ke Mesir? Kenapa mereka pergi ke Babel? Ya mungkin pertama karena Babylon itu adalah yang berkuasa saat itu, lebih berkuasa dari orang Mesir, yang akhirnya menawan bangsa Israel ini ke tanah di Babylon. Makanya Daniel, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berada di mana ya? Berada di tanah Babylon. Tetapi ada signifikansi kedua. Ya, bangsa Israel ini telah melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka itu bagaikan ya istri daripada Hosea yang Istri daripada Hosea yang melacurkan diri atau berbuat dosa dengan bangsa-bangsa sekitar. Jadi pada saat, dengan kata lain ya, konsep Alkitab itu pada saat seorang istri, kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab dari kitab Keluaran sampai Ulangan, kita lihat apabila ada ketidaksetiaan dari seseorang ya, dari seorang wanita dan lain sebagainya, maka mereka salah satu hukuman selain dilempar batu kalau mereka berzinah itu ya, dan lain sebagainya, mereka akan dikembalikan sementara Sementara diselidiki masalah mereka, maka sang istri yang tidak setia itu akan dikembalikan ke rumah ayahnya. Sementara diusut ketidaksetiaan sang istri. Jadi itulah sebabnya di Indonesia kita ada lagu, Kembalikan Aku ke Rumah Ayah dan Ibuku. Ya, itu ada satu lagu pop Indonesia dulu ya. Tapi poinnya kenapa ke Babylon? Karena Babylon itulah asal-usul siapa? Abraham.
Abraham itu dari Ur dan Kasdim. Ur dan Kasdim itu adalah tanah Babylon. Jadi pada saat bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, jadi selain bangsa Babylon yang sedang berkuasa, tapi pada saat itulah satu lambang Israel dikembalikan ke rumah ayah dan ibunya, ya. Karena dia tidak setia lagi dengan suaminya, tidak setia lagi dengan Allah. Itulah sebabnya bangsa Israel pergi ke Babylon, ya. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Itulah kutuk yang dapat menjadi bagian mereka. Tetapi menjelang kedatangan Yesus, kita yang anak-anak Abraham, ya, kalau kita tetap setia menjelang kedatangan Yesus seperti pelajaran tadi, maka ini janjinya. Dan kita lihat inilah, ya, saya katakan tadi, apa hubungannya Abraham, janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan orang-orang Israel, dan kepada kita, dan bagaimana kita bisa menghubungkan janji tanah tersebut kepada orang Israel, dan kepada saudara dan saya sebagai benih-benih Abraham. Nah, kita lihat ayatnya. Ulangan 4 ayat 40. Sini dikatakan apa? Berpeganglah pada ketetapan dan perintah Allah, perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pada Musa ya dikatakan. Agar supaya, itu syarat ya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah yang bagaimana? Yang akan diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Untuk apa? Untuk selamanya. Jadi ada satu tanah yang dijanjikan kepada keturunan-keturunan Abraham, dan tanah itu dijanjikan bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada benih-benih Abraham untuk selama-lamanya. Dan ini merujuk saudara-saudara kepada satu pemahaman Alkitabiah tentang di mana nantinya posisi daripada surga yang apa? Yang akan apa? Menjadi kota suci Tuhan yang akan turun ke dalam apa? Ke dalam dunia baru kita nantinya. Karena kata ini, untuk selamanya. Untuk selamanya. Nah, teologi seperti yang saya ulangi tadi, teologi dispensasionalisme yang dipercayai oleh banyak mayoritas Kristen Protestan saat ini menyatakan bahwa sebelum umat-umat Tuhan nanti naik ke surga untuk hidup kekal, maka Yesus pada saat dia datang kedua kali, dia tidak akan langsung membawa orang-orang benar ke surga, tetapi selama 1000 tahun Yesus dan orang-orang benar akan bangun kota kerajaan Allah di Yerusalem, dan orang-orang benar akan berada di kota tersebut. Juga bangsa-bangsa lain yang jahat itu masih ada juga di dalam bumi ini. Dan selama 1000 tahun mereka akan apa? Berada di Yerusalem atau di tanah perjanjian selama 1000 tahun. Tapi terus terang ini tidak sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ajaran Alkitab tentang dispensasionalisme. Pertama, karena pada saat Yesus datang kedua kali, Yesus tidak turun ke bumi. Kita akan bertemu dengan dia di awan-awan dan kemudian masuk ke dalam kerajaan surga dan akan bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Lalu sesudah 1000 tahun baru kerajaan surga itu akan apa? Dengan kata lain, kota yang Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi mendiakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, engkau akan berada, yaitu dalam kerajaan surga. Lalu setelah 1000 tahun, itu akan apa? Turun ke dunia kita. Dan disitulah baru untuk selama-lamanya itu berlangsung. Ya. Dan ini ayat-ayat Alkitab yang menyokong tentang tanah untuk selama-lamanya itu. Mazmur 132, misalnya dari perjanjian lama, sebelum kita masuk perjanjian baru ya. Mazmur 132, ayat 14 katakan apa? Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Di sini aku hendak diam. Sebab aku, Allah, dikatakan apa? Mengingininya. Zakaria 2 ayat 10-13 juga berbicara tentang saat itu ya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Jadi bangsa itu apa? Umat. Banyak umat. Ya, semua umat yang sudah benar ya. Akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Itulah sebabnya tanah tersebut ya. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Tentu saja ini memberikan satu
Satu pemahaman yang pertama, the first application, bangsa Israel yang kalau bisa mereka terus setia setelah mereka kembali ke pembuangan. Tetapi poin kedua, the second application adalah apa? Pada saat umat-umat Tuhan yang sudah dibenarkan, yang sudah menerima kekekalan tersebut, akan kembali ke dunia ini. Dan itulah yang tercatat dalam Wahyu 21 ayat 2-3 ya. Sana dikatakan apa? Rasul Yohanes kekasih di Pulau Patmos, dia melihat bayangan itu tentang apa yang terjadi. Wahyu 21 ini apa yang terjadi setelah 1000 tahun di Wahyu 20 ya. Dan setelah itu apa yang terjadi ya. Lalu Wahyu 21 ayat 23 katakan apa? Dan aku, Wahyu 21 ayat 2 dan 3, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ajaran Alkitab menyatakan bahwa dunia kita saat ini akan diperbaharui. Selama 1000 tahun itu ya, selama 1000 tahun dan sesudah itu dunia kita ini akan dimurnikan kembali. Dan pada saat itu dunia kita itu akan menjadi apa? Tempat bukan hanya bersemayamnya kita kembali, tetapi bersemayamnya juga Allah bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kitalah hanya satu-satunya manusia berdosa yang kemudian apa ya? Berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Dan kita menjadi ibu kota daripada apa? Daripada alam semesta. Inilah ajaran yang dapat kita lihat dari pelajaran-pelajaran Alkitab tentang tanah yang diberikan kepada Abraham dan dijanjikan kepada Abraham dan kepada bagi benih-benihnya. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada Israel rohani yang akan menempati tanah tersebut untuk selama-lamanya. Inilah pelajaran tambahan yang mungkin dapat saya berikan.